Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu kita semua tidak ingin hanya karena kekurangan kita melakukan perbuatan atau hal yang dilarang agama. Memang tidak bisa dipungkiri, kefakiran umumnya mendekatkan manusia pada pemikiran atau jalan kemaksiatan. Bagi mereka dengan iman lemah, kondisi ekonomi yang terhimpit akan membuat mereka mudah melakukan perkara-perkara maksiat. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk bekerja keras dan menghindari kemiskinan. Karena dengan rezeki yang cukup, seseorang bisa dengan mudah membantu sesama, bersedekah, serta membahagiakan orang-orang tercinta. Tapi kita juga harus sadar, tidak selamanya roda kehidupan selalu berada di atas, dan tidak selamanya juga akan terus berada di bawah. Ada kalanya rezeki sulit kita dapat, sehingga bisa mengganggu perekonomian kita. Meski seperti itu, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Teruslah berusaha dan kuatkan dengan doa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan rahasia supaya rezeki selalu ditambah. Setidaknya ada 6 amalan yang bisa saudara kerjakan supaya rezeki kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bertaubat. Kenapa bertaubat menjadi hal pertama? Ketahuilah wahai saudaraku, dengan bertaubat dari segala kesalahan dan dosa-dosa, insya Allah akan mempermudah masuknya jalan rezeki kepada kita. Mungkin cara ini terlihat aneh bagi sebagian orang, namun perlu dipahami bahwa jika rezeki datangnya dari Allah, maka ketika rezeki tersendat pasti ada yang salah antara hubungan kita dengan Allah. Hal ini juga sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Apabila selama ini rezeki dari saudaraku terasa terhambat atau bahkan sulit, cobalah untuk mengingat-ingat kembali larangan Allah apa yang pernah saudaraku kerjakan. Jika masih ragu bahwasanya dengan taubat bisa melancarkan rezeki, cobalah lihat banyaknya orang yang menyelenggarakan sholat istiqomah di berbagai daerah yang isinya adalah bentuk pertaubatan dan langsung diijabah oleh Allah dengan nikmat hujan. Atau doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan yang juga langsung diijabah oleh Allah. Doa tersebut berisi taubat Nabi Yunus karena menyadari akan kesombongannya terhadap Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memperbanyak dari istighfar, Allah menjadikan dari tiap-tiap kesusahan ada kelonggaran atau kemudahan, dan dari tiap-tiap kesempitan ada jalan keluar, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menunjukkan bahwa dengan kita memperbanyak istighfar, maka insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus. Dan jika dosa terhapus, maka jalan rezeki yang diberikan Allah kepada kita tidak akan terhambat atau terhalang karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, bertaubat menjadi jalan utama supaya rezeki kita semakin ditambah oleh Allah. Lalu yang kedua adalah gemar melakukan sedekah. Setelah bertaubat, hal kedua supaya rezeki kita selalu ditambah oleh Allah adalah dengan memperbanyak bersedekah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di sekitar kita masih banyak orang-orang yang berat sekali mengeluarkan sedekah. Contoh kecil yang bisa kita lihat adalah saat berada di tempat makan, lalu ada peminta-minta atau pengamen. Maka jarang yang berlomba-lomba untuk memberikan terlebih dahulu uang kepada mereka. Mungkin dalih yang kita pakai adalah karena orang-orang seperti itu menjadi tanggung jawab negara, atau mungkin saja mereka lebih kaya dibanding kita. Kondisi ini sangat berbanding terbalik jika ada yang mengajak makan dan ditraktir. Maka tanpa pikir panjang akan dengan sangat cepat memberikan tanggapan. Dari sini bisa kita perhatikan, mereka yang suka mentraktir teman-temannya tidak pernah kekurangan, bahkan justru selalu mendapat rezeki lebih dan bisa digunakan untuk mentraktir lagi. Oleh sebab itu, bagaimanapun kondisi saudaraku saat ini, sedekah menjadi cara ampuh untuk mendatangkan banyak rezeki. Apabila kita belum mampu bersedekah dengan rezeki, saudaraku masih bisa menyedekahkan senyum serta ramah tamah terhadap orang lain, dan itu adalah sedekah yang paling mudah dan sangat murah. Karena dalam Quran surah Saba ayat 39,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Dari ayat tersebut, Allah sudah menjanjikan akan mengganti yang jauh lebih banyak kepada hambanya yang gemar bersedekah. Oleh sebab itu, hal kedua supaya rezeki kita selalu ditambah adalah dengan cara bersedekah. Lalu yang ketiga adalah belajar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah perbuatan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika berhasil menerapkan takwa dalam diri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan banyak rezeki, baik materi, kesehatan, anak yang soleh, dan masih banyak lagi. Hal ini sebagaimana yang telah tersirat dalam salah satu firman Allah di Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Itulah nikmatnya menjadi hamba Allah yang bertakwa, karena kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah mengawali aktivitas dengan sholat duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan amalan yang bisa menjadi penarik rezeki tanpa mengesampingkan sholat sunnah lainnya, yakni sholat duha. Sholat duha memang dijanjikan Allah sebagai amalan untuk mendatangkan rezeki. Sholat ini menjadi salah satu rutinitas Rasulullah ketika memulai hari. Oleh sebab itu, luangkanlah waktu setiap hari 5-10 menit untuk mengerjakan sholat duha sebelum berangkat kerja, atau bahkan saat mencari pekerjaan. Bagi saudaraku yang sudah bekerja dan dituntut untuk bisa sampai di tempat kerja sebelum waktu duha, usahakan dan carilah waktu luang untuk mengerjakan sholat duha. Bagi siapapun yang menyempatkan diri menghadap Allah meski sedang bekerja, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki lebih kepada kita. Karena kita semua tahu, hanya Allah lah yang mampu memberikan rezeki kepada kita melalui siapapun yang dikehendakinya. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, laksanakan untukku 4 rakaat di awal siang. Aku akan cukupi dirimu dengan sholat itu di akhir harimu." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa Allah akan mencukupkan rezeki kita sampai akhir hari apabila kita mau mengerjakan sholat duha di awal hari. Yang terpenting adalah niatkan sholat duha hanya karena ingin mendapatkan ridho dari Allah dan bukan karena ada hajat tertentu yang ingin saudaraku dapatkan. Karena Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam hati kita. Lalu yang kelima adalah ringan dalam bersilaturahmi. Mungkin saudaraku pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri hal seperti ini. Pekerjaan yang kita dapatkan sekarang adalah hasil referensi dari teman kita kepada orang lain. Karena teman atau kerabat kita tersebut mempunyai kenalan seorang atasan atau bahkan pemilik perusahaan. Inilah salah satu manfaat apabila kita selalu menjaga silaturahmi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan tentang fadilah dari silaturahmi, yakni bertambahnya rezeki dan berumur panjang. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan panjang umurnya, hendaknya ia menyambung hubungan dengan saudaranya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keenam adalah bersyukur. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa bersyukur adalah cara mudah supaya Allah menambah nikmatnya kepada kita. Karena dengan bersyukur, maka kita akan selalu merasa cukup, hati menjadi lebih tenang, dan menjadi manusia yang jauh lebih sabar. Mungkin kita pernah melihat orang yang berpenghasilan ratusan ribu per hari, akan tetapi masih merasa kurang dan kurang. Hal ini terjadi karena tidak dibarengi dengan rasa syukur dengan apa yang didapat. Tapi lihatlah, bagaimana bahagianya mereka yang mungkin hanya berpenghasilan 20 ribu per hari, akan tetapi karena dibarengi dengan rasa bersyukur kepada Allah, maka mereka merasa cukup. Dan orang yang seperti ini, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusannya di dunia, bahkan di akhirat. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur,
pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh sebab itu, biasakan dalam kondisi apapun selalu bersyukur, karena janji Allah pasti nyata bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan dan mencukupkan kita dari segala kekurangan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.